Proses menaktifasi transkripsi gen oleh metilasi DNA yaitu melalui dua jalur yang berbeda. Jalur pertama yaitu metil CpGSA akan menghambat faktor transkripsi secara langsung dengan cara berikatan pada rangkaian faktor transkripsi. Walaupun pengaturan dari mekanisme in vivo sangat jarang, beberapa faktor transkripsi tidak mampu mengikat DNA apabila sitosin tersebut tidak termetilasi. Jalur kedua, metilasi DNA dapat mengambil protein yang mengikat CpGS bermetilasi dan kemudian menghambat transkripsi dengan mengubah struktur kromatin. Beberapa komponen yang terlibat dalam mekanisme epigenetik. Yang pertama yaitu DNA metiltransferase. Enzim ini berperan dalam membentuk dan mempertahankan sel dengan DNA bermetilase dan dikenal dengan adanya 3 katalis aktif DNMT, yaitu DNMT1, DNMT3A, dan DNMT3B. Kedua, metil CpG binding protein. Pada sel kanker, protein ini berhubungan dengan perubahan metilasi tumor suppressor gen dan menghubungkan antara mekanisme metilasi DNA dan gen silencing. Ketiga, histone modification enzyme terdiri dari histone deasetilase, histone asetilase, histone metiltransferase yang bertanggung jawab pada modifikasi histone dan chromatin remodeling. Keempat, ATM-dependent remodeling complex. Enzim ini dapat mengubah struktur chromatin dengan mengganggu atau menggerakkan nukleosom. Hal ini meningkatkan aksesibilitas nukleosom DNA yang sangat diperlukan dalam beberapa tahapan transkripsi. Kasus metilasi pada jaringan normal. Yang pertama, genomic imprinting. Beberapa imprinted gen berperan penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan serta menyeimbangkan kecepatan pertumbuhan janin. Berdasarkan teori parent offspring conflict model menunjukkan bahwa faktor pertumbuhan spesifik janin yang diekspresikan secara paternal yang merasa pertumbuhan dan IGF-2R yang diekspresikan secara maternal. Kedua, X chromosomal inactivation. Mekanisme menyeimbangkan ekspresi X linked antara laki-laki dan perempuan. Satu kromosom X daripada perempuan menjadi inaktif pada proses perkembangan akibat transkripsi yang menginduksi perubahan kromatin sehingga secara sitologi kromosom ini tampak seperti berbadi pada nukleus. Mekanisme ini memerlukan bantuan dari hipermetilasi CpG island. Ketiga, tissue specific gen. Metilasi DNA dikenal sebagai pengatur ekspresi gen pada jaringan tubuh. SERPINB5 adalah gen yang pertama kali diidentifikasi. Ekspresi gen ini terbatas pada beberapa jenis sel seperti kulit, saluran napas, dan rongga mulut. Sel-sel ini membawa promotor SERPINB5 yang termetilasi dengan hipoasetilasi histone dan struktur kromatin yang sulit diakses. Keempat, germline specific gen. Gen ini tidak dapat diekspresikan pada jaringan somatik yang normal, tetapi pada berbagai jenis tumor. Penelitian membuktikan bahwa pada jaringan somatik normal, gen memiliki jumlah metilasi DNA yang tinggi, sedangkan pada sel kanker ditemukan banyak DNA yang tidak bermetilasi. Metilasi DNA pada perkembangan kanker. Proses metilasi DNA pada perkembangan normal akan mengalami gangguan selama proses tumorigenesis. Penyimpangan metilasi DNA ini berupa hipermetilasi DNA pada promotor CpG island dan hipometilasi DNA pada CpG site di luar promotor DNA.